Memasuki 5 hari pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Jayapura, Papua, masyarakat mencoba kembali bangkit. Pemerintah setempat beserta aparat dan para relawan mulai membersihkan material banjir di sejumlah ruas jalan dan juga bangunan sambil terus mencari korban yang belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Papua berencana merelokasi warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Siklop. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, reporter Taris Herziman langsung dari Jayapura, Papua. Ya Taris, bagaimana kondisi Kabupaten Jayapura pasca terjadinya banjir saat ini? Ajang memasuki 5 hari pasca terjadi banjir di Kabupaten Jayapura dan khususnya di kota Jayapura dan juga di wilayah sekitar Sentani ini, kami melihat untuk kondisi sudah mulai berangsur kembali normal, namun masih terus diupayakan oleh seluruh tim gabungan dan juga petugas pemerintah setempat dan juga masyarakat dengan cara membersihkan sejumlah ruas jalan yang masih tertimbun oleh material longsoran. Memang di beberapa titik ini terdampak cukup parah untuk material yang dibawa langsung oleh banjir bandang terjadi pada Sabtu malam pekan lalu. Dan ini diantaranya ada di titik sekitar Batalion 751 dan juga di perumahan BTN Sosialan Gajah Mada, serta di sejumlah titik seperti di kawasan Atwe dan Doyo Baru, serta di distrik Waibu, distrik Rafinirara dan juga distrik Tepapre, di mana titik tersebut merupakan wilayah yang terdampak cukup parah. Dan saat ini masyarakat di sana tengah bergotong royong untuk membersihkan material yang dibawa dari banjir bandang tersebut. Dan dari tim SAR gabungan masih berupaya untuk melakukan pencarian, sementara untuk saat ini upaya yang terus dilakukan adalah mengantisipasi apabila adanya banjir susulan akibat tingginya curah hujan, dan sejauh ini juga kami masih lihat beberapa titik genangan air pun masih ada. Beberapa diantaranya ada di BTN Sosial Gajah Mada, di mana kawasan tersebut terletak tidak jauh dari kawasan Danau Sentani, Jayapura. Ajeng. Ya Taris, juga bisa mungkin diceritakan bagaimanakah sejauh ini upaya pencarian korban dan juga bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pengungsi di sana. Ya, untuk pencarian korban sendiri dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga masyarakat. Begitu masyarakat melaporkan adanya indikasi temuan korban, begitu langsung tim SAR gabungan akan turun untuk mencari korban tersebut dengan mengerahkan tim yang terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI Polri dan juga relawan, yang mana menurunkan langsung melihat medannya atau melihat lokasinya sendiri apabila membutuhkan peralatan seperti perahu dan juga peralatan lainnya yang akan langsung diturunkan, dan juga termasuk anjing pelacak milik Polda yang juga langsung diturunkan untuk mencari korban yang masih diperkirakan tertimbun material longsoran atau juga masih belum ditemukan begitu. Berdasarkan data yang kami terima sampai dengan pagi hari ini, Ajeng ada sebanyak 109 korban meninggal dunia, dan ini juga termasuk dengan puluhan orang yang mengalami luka-luka. Sementara untuk jumlah pengungsi saat ini sudah mencapai angka 11.000 pengungsi sedikitnya yang ada di 20 titik lebih posko pengungsian tersebar di kawasan Kabupaten Jayapura. Seperti diantaranya ada di posko pengungsian Gunung Merah terletak di kawasan Kantor Bupati, dan juga ada di kawasan Sil dan di kawasan Gajah Mada, dan juga ada di Bintang Timur. Dan di posko pengungsian ini seluruh bantuan pun juga mulai disalurkan seperti bantuan sembako, obat-obatan, pakaian kepada masyarakat yang mengungsi di sana, dan diharapkan ini dapat membantu meringankan atau juga membuat mereka bertahan hidup selama mengungsi dari bencana banjir bandang ini. Dan juga untuk aparat gabungan masih tetap melakukan pencarian dan juga memastikan kebutuhan para pengungsi yang ada di Jayapura ini aman selama masa penanggulangan bencana banjir bandang ini. Ajeng. Ya Taris, masalah banjir ini adalah problem yang harus segera diatasi. Apa langkah pemerintah ke depannya untuk mengatasi hal yang krusial ini? Ya, sejauh ini pemerintah Provinsi Papua sudah menetapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi ataupun juga menanggulangi kondisi banjir bandang di Kabupaten Jayapura, karena memang banjir yang ada di Jayapura ini merupakan pertama kalinya banjir yang terbilang cukup parah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, atau salah satu di tahun 2007 lalu, dan 2019 ini adalah banjir yang dikatakan oleh masyarakat sebagian besar adalah banjir yang paling parah. Dan pemerintah Provinsi Papua rencananya ada beberapa langkah yang dilakukan setelah terjadi banjir bandang ini. Yang pertama adalah melakukan relokasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kaki Gunung Siklop, di mana di kawasan tersebut sudah dinilai tidak ada lagi tempat yang aman dari kondisi longsoran ataupun juga banjir seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga, selain relokasi, nanti juga akan ada rencana untuk melakukan rehabilitasi kondisi hutan. Namun ini sebenarnya akan dilakukan secara bertahap, termasuk untuk normalisasi aliran sungai yang juga kemarin tertutup oleh longsor akibat tingginya curah hujan di kawasan Gunung Siklop dan juga yang ada di sekitar kawasan Kabupaten Jayapura ini. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Papua, kita akan langsung melihat selengkap dari Gubernur Papua Lukas NMB.
Ya, intinya Presiden telepon saya, penanganan cepat dilakukan. Ya, statusnya Bapak sudah tarik, berarti ini status provinsi. Intinya saya minta bantuan untuk relokasinya. Relokasinya saya minta bantuan ke Presiden. Jalan sepanjang Jalan Jayapura Wamena. Ya, kita akan pindahkan mereka sana. Masyarakat harus siap menerima, karena sudah banyak kali terjadi mereka tidak pindah. Saya mau hari ini harus siap untuk pindah. Kita siapkan perumahan mereka, tempat ibadah mereka, sekolahan mereka, rumah sakit, semua kita siapkan. Ya, seluruh langkah akan dilakukan secara bertahap Ajeng untuk mengantisipasi atau juga menanggulangi kondisi pasca bencana di Kabupaten Jayapura, dan ini akan tetap dilakukan selama masa tanggap darurat, dan juga nantinya proses recovery dari kondisi bencana ini akan diupayakan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat khususnya terdampak oleh banjir bandang ini. Demikian, kembali ke Anda. Baik, Taris Hirziman melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih.